Namo Sidam, Om Sidarastu. Om Kesama Sampurna Ya Namah Swaha. Pada kesempatan kali ini akan membahas makna penjor galungan bagi umat Hindu. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe mohon klik tombol subscribe di bawah, supaya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih. Dalam agama Hindu simbol dikenal dengan kata nyasa. Dalam upakara terdiri dari tidak sedikit macam material yang dimanfaatkan yang merupakan simbol yang penuh memiliki makna yang tinggi, di mana makna tersebut berkaitan isi alam makrokosmos dan isi permohonan manusia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Untuk mencapai keseimbangan dari segala faktor kehidupan seperti Trihita Karana. Penjor ada dua tipe penjor, antara lain penjor sakral dan penjor hiasan. Merupakan bagian dari upacara keagamaan. Contohnya upacara galungan, piodalan, di pura-pura dan lain-lainnya. Sedangkan pepenjoran atau penjor hiasan rata-rata dipergunakan saat adanya lomba desa, pesta seni dan lain-lainnya. Pepenjoran atau penjor hiasan tak berisi sanggah penjor, tak adanya pala bungkah, pala gantung, porosan dan lain-lainnya. Penjor sakral yang dipergunakan pada di saat hari raya galungan berisi sanggah penjor, adanya pala bungkah dan pala gantung, sampian, lamak, jajan dan lain-lainnya. Definisi penjor, di mana kata penjor berasal dari kata penjor, yang akan diberikan arti yang merupakan pengajum, atau pengastawa, kemudian kehilangan huruf sengau, ni, menjadilah kata benda maka jadi kata penyor, yang mengandung tujuan dan pengertian, sebagai media untuk melaksanakan pengastawa. Umat Hindu di Bali pada saat hari raya galungan pada umumnya membuat penjor. Penjor galungan ditancapkan pada hari Selasa Anggarawara, Wukudumulan yang dikenal yang merupakan hari penampahan galungan yang bermakna tegaknya Dharma. Penjor dipasang atau ditancapkan pada lebuh di depan sebelah kanan pintu masuk pekarangan. Jika rumah menghadap ke utara sehingga penjor ditancapkan kepada sebelah timur pintu masuk pekarangan. Sanggah dan lengkungan ujung penjor menghadap ke tengah jalan. Bahan penjor yakni sebatang bambu yang ujungnya melengkung, dihiasi dengan janur, daun eno yang muda juga daun-daunan lainnya, lawa. Perlengkapan penjor pala bungkah umbi-umbian seperti ketela rambat pala gantung contohnya kelapa, mentimun, pisang, nanas del palawija, seperti jagung, padi del jajan, pun sangga arda chandra komplit degen sesajennya. Terhadap ujung penjor digantungkan sampian penjor komplit dengan porosan dan bunga. Sanggah penjor galungan mempergunakan sanggah arda chandra yang dibuat dari bambu, dengan bentuk dasar persegi 4 dan atapnya melengkung setengah lingkaran maka wujudnya menyerupai wujud bulan sabit. Maksud pemasangan penjor yaitu sebagai swadharma umat Hindu untuk wujudkan rasa bakti dan berterima kasih kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Penjor sebagai tanda terima kasih manusia atas kemakmuran yang dilimpahkan Ida Sang Hyang Widiwasa. Bambu tinggi melengkung yaitu gambaran dari gunung yang teratas yang merupakan lokasi yang suci. Hiasan yang terdiri dari kelapa, pisang, tebu, padi, jajan dan kain yakni adalah wakil-wakil dari semua tumbuh-tumbuhan dan benda sandang pangan yang dikarunia oleh Hyang Widiwasa. Penjor galungan yakni penjor yang bersifat religius, yaitu memiliki fungsi tertentu dalam upacara keagamaan, dan wajib dibuat lengkap dengan perlengkapan-perlengkapannya. Dilihat dari segi wujud penjor yaitu lambang pertiwi dengan segala hasilnya, yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Pertiwi atau tanah digambarkan yang merupakan dua ekor naga merupakan naga Basuki dan Anantaboga. Selain itu pula, penjor adalah simbol gunung, yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Hiasan-hiasan yakni ialah berjenis-jenis daun seperti daun cemara, andong, paku pipit, pakis aji dan lain-lainnya. Untuk buah-buahan mempergunakan padi, jagung, kelapa, ketela, pisang termasuk juga pala bungkah, palawija dan pala gantung, pula dilengkapi dengan jajan, tebu dan uang. Oleh karena itu, menciptakan satu buah penjor sehubungan dengan pembuatan upacara memerlukan persyaratan tertentu dalam arti tak asal menciptakan saja, tetapi selayaknya penjor tersebut tepat dengan ketentuan sastra agama, maka tak berkesan hiasan saja. Sesungguhnya unsur-unsur penjor tersebut ialah merupakan simbol-simbol suci, sebagai landasan pengaplikasian ajaran Weda, maka mencerminkan adanya nilai-nilai tradisi agama. Unsur-unsur terhadap penjor yaitu simbol-simbol sebagai berikut. Bambu dibungkus ambu, kain putih yang terdapat pada penjor sebagai simbol kekuatan Hyang Iswara. Kain kuning sebagai simbol Hyang Mahadewa. Kain merah sebagai simbol Hyang Brahma. Kain hitam sebagai simbol Hyang Wisnu. Kober putih kuning degen Padma. Omkara, Hyang Iswara. Bambu sebagai simbol dan kekuatan Hyang Brahma.
Sampian Penjor sebagai lambang Hyang Paramasiwa. Isi, Canang Sari, Koangen Seserit, Kepeng, Jaja Gina, Jaja Uli, lambang Hyang Brahma. Kelapa sebagai simbol kekuatan Hyang Rudra. Janur sebagai simbol kekuatan Hyang Mahadewa. Daun-daunan, lawa sebagai simbol kekuatan Hyang Sangkara. Pala bungkah, pala gantung sebagai simbol kekuatan Hyang Wisnu. Tebu sebagai simbol kekuatan Hyang Sambu. Sangga Arda Chandra sebagai simbol kekuatan Hyang Siwa. Lamak Hyang Tribuana. Upakara sebagai simbol kekuatan Hyang Sadasiwa dan Paramasiwa. Di dalam lontar, tutur Dewi Tapini. Lampiran, 26, menyebutkan sebagai berikut. Dahta kita sang sujana sujani, sira umarayan fa, waruha kiteng rumuhun, rikedaden dewa, buta umungguhi ritekapiyatnya, dewa mekabehan menadia saraning jagat apang saking dewa mantuk ring widi, widi widana ngaran apan sang Hyang Tripurusa meraga sedaging jagat rat, buwana kabeh, Hyang Siwa meraga Chandra, Hyang Sadasiwa meraga, Windune, Sang Hyang Paramasiwa nada, Sang Hyang Iswara meraga Marta Upaboga, Hyang Wisnu meraga Sarwapala, Hyang Brahma meraga Sarwa Sesanganan, Hyang Rudra meraga Kelapa, Hyang Mahadewa meraga Ruaning Gading, Hyang Sangkara meraga Palem, Hyang Sri Dewi meraga Pari, Hyang Sambu meraga Isepan, Hyang Mahesora meraga Biting. Artinya, wahai kamu orang-orang bijaksana, yang menyelenggarakan yatnya, agar kalian mengerti proses menjadi kedewataan, maka dari itu sang buta menjadi tempat tatakan, dasar dari yatnya itu, kemudian semua dewa menjadi sarinya dari jagat raya, agar dari dewa semua kembali kepada Hyang Widi, Widi Widana. Ritualnya, bertujuan agar sang Tripurusa menjadi isi dari jagat raya, Hyang Siwa menjadi bulan, Hyang Sadasiwa menjadi windu, Sang Hyang Paramasiwa menjadi nada kecek, Sang Hyang Iswara merupakan makanan, Hyang Wisnu itu semua buah-buahan, Hyang Brahma merupakan semua jajan, Hyang Rudra merupakan kelapa, Hyang Mahadewa merupakan ruaning gading, Hyang Sangkara itu dedaunan, Hyang Sri Dewi pada padi, Hyang Sambu itu isepan, Hyang Mahesora pada bambu. Mencabut penjor budak Kliwon Pahang. Banten, tumpeng puncak manik. Abu penjor dimasukkan pada klungah nyuh. Gading kemudian ditanam di hulu natar rumah. Sekian video hari ini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kekurangan penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.